Berdiri. Madura Panganjali. Om Swastiastu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Om Anu Badra Berdoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ya. Semuanya hadir ya? Ya. Sekarang coba anak-anak berdiri dulu. Coba berdiri. Coba sekarang bajunya pada cek pakaian dirinya. Sudah rapi belum? Kalau sudah rapi, sekarang coba cek bukunya. Nah, rapikan bukunya. Terus lihat di samping bangkunya, di samping mejanya ada sampah nggak? Kalau ada sampah, dipungut, kemudian dibuang ke tong sampah. Ada? Nah, coba dibersihkan dulu. Nah, supaya saat kita belajar, kalau lingkungan kita bersih, nanti belajarnya kita kan jadinya nyaman ya. Kalau sudah bersih semuanya, kemudian kalian sudah rapi, sekarang coba berdirinya sifat disiplin dulu. Nah, kita akan bersiap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti Ibu pandu dengan video. Bentar. Indonesia, tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu diriku. Kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang silakan duduk dulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Kita sudah belajar tentang teks prosedur.
Ada yang masih ingat teks prosedur itu teks yang seperti apa sih? Ada yang masih ingat? Coba anak-anak. Abi, coba Abi. Teks yang memberitahu cara membuat atau menggunakan alat. Oh. Teks yang apa? Teks yang memberitahu cara membuat atau memainkan alat musik. oh, teks yang memberitahu cara membuat atau memainkan alat musik. Selain itu ada? Ya, saya kata. Teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah membuat sesuatu. Selain itu ada yang tahu teks prosedur itu apa? Masih ingat mungkin? Ada? Nah, benar yang dibilang sama Abi, yang dibilang sama Saswanta, teks prosedur itu teks yang isinya tujuan dan langkah-langkah melakukan sesuatu. Baik itu membuat sesuatu, kemudian kegiatan melakukan sesuatu, itu juga termasuk teks prosedur. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar di pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai KB 3.6 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Kemudian yang 4.6-nya kita akan menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur. Nah, tujuannya apa sih kalian belajar hari ini? Nah, tujuannya itu yang pertama, kalian mampu menentukan struktur teks prosedur yang kalian baca. Yang pertama, kalian mampu menentukan strukturnya. Yang kedua, kalian mampu menentukan aspek bahasanya. Setelah menentukan struktur, mampu menentukan aspek bahasa. Kemudian setelah itu, kamu mampu menulis teks prosedur. Sudah tahu struktur, sudah tahu aspek bahasa, baru mampu menuliskan teks prosedurnya. Nah, supaya kalian mengerti seperti apa itu teks prosedur, nah ibu punya satu tayangan video. Coba kalian simak tayangan video ini, kemudian setelah kalian simak, nanti kita tanya jawabnya ya. Tadi kalian kan sudah menyimak tayangan video itu. Kira-kira videonya itu menginformasikan tentang apa sih? Kalian tahu? Coba. Abi, tentang apa itu? Tentang cara mencuci tangan baik dan Tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Atau tentang apa? menjaga kesehatan. Oh, tujuannya untuk menjaga kesehatan. Ya, selain tujuannya untuk menjaga kesehatan, apa sih tujuannya dari tayangan video tadi? Apa kira-kira? Andra? Oh, agar
air mengalir, kemudian ada sabun, apa lagi? Coba. Ya. Ada tisu. Terus apa lagi? Handuk bisa. Terus di sana juga ada kerannya kan? Nah, itu kerannya sebagai alatnya. Kemudian langkah-langkahnya ada nggak yang mau nyebutin? Langkah-langkahnya tadi saat cuci tangan itu kayak gimana sih langkahnya? Ada yang mau nyebutin? Pertama itu apa? Terus sampai akhirnya selesai. Dari awal sampai akhir, ada yang mau nyebutin? Coba langkah-langkahnya. Ada yang ingat yang pertama itu kayak gimana langkahnya? Coba, anggap gimana pertama langkah-langkahnya? Menghidupkan air, kemudian basahi tangan dengan air dulu, terus ambil sabun, terus menggosok tangan kedua tangan, kemudian menggosok punggung tangan, kemudian menggosok sela-sela jari, kemudian kamu cuci bersih tangannya yang isi sabun kan, sampai airnya bersih, terus ambil tisu atau handuk, kemudian keringkan tangan kamu. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, itu termasuk tes prosedur anak-anak. Nah, di sini supaya kalian lebih paham lagi tentang tes prosedur, Ibu akan jelaskan. Coba kalian simak ya. Nanti kita sama-sama belajarnya. Nah, di sini yang pertama, nah kalian harus tahu apa sih struktur dari teks prosedur. Yang pertama, strukturnya itu ada tujuan, kemudian ada bahan alat, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Nah, bagian tujuan, apa sih tujuan kamu membuat teks prosedur itu? Sama kayak tadi, kamu teks prosedur tentang cara mencuci tangan, apa sih tujuannya? Supaya kamu terhindar dari kuman, supaya tangan kamu bersih, itu masuk ke dalam tujuan. Kemudian bahan dan alat. Nah, apa yang dipakai dalam teks prosedur itu? Bahan dan alatnya. Ada yang tahu bahan dan alat itu apa sih bedanya? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Ada yang tahu bahan dan alat itu apa bedanya antara? Ya. Kalau bahan bisa digunakan sekali pakai, kalau alat bisa digunakan berkali-kali. Kalau tadi di videonya itu bahannya apa? Sekali pakai bahannya apa? Sabun, sabun. Christian. Tisu. Terus apa lagi? Air. Terus alatnya apa? Coba. Ya. Apa? Peran airnya. Terus ada lagi? Botol sabunnya. Ya, bisa botol sabun apa lagi? Handuk nih, kalau pakai handuknya kan bisa dipakai berkali-kali itu alat. Kemudian di sini bahan dan alat sifatnya opsional, ya kan? Opsional artinya apa? Anda? Iya, bahan alat di sini boleh ada dan boleh tidak. Maksudnya bahan alat bisa dimasukkan ke dalam langkah-langkah secara langsung, tidak disebutkan secara langsung. Bahannya ini, alatnya ini, tapi di langkah-langkah langsung dimasukkan. Contohnya tadi, cara mencuci tangan, ambil sabun, kemudian langsung gosok kedua belah tangan. Nah, itu kan langsung ke langkah-langkah, masuk bahan dan alatnya. Makanya disebut opsional, boleh ada, boleh tidak. Kemudian langkah-langkah, nah ini cara kerjanya. Umpamanya teks prosedur cara mencuci tangan, berarti langkah-langkahnya harus tersusun secara sistematis. Sistematis itu apa? Sistematis. Langkah-langkahnya dia akan berurutan, bertahap langkah-langkahnya. Pertama apa, kedua apa, harus berurutan, bertahap. Kemudian bagian penutup, nah struktur yang terakhir itu ada penutup. Penutup ini biasanya isi motivasi. Selamat mencoba, selamat membuat, terus atau juga bisa aja kesimpulannya. Kesimpulannya intinya cara mencuci tangan itu kayak gimana sih? Nah, itu bisa di bagian penutup. Penutup juga sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Terus kita bahas selanjutnya. Tadi kan udah bahas tentang strukturnya. Masih ingat strukturnya yang tadi apa? Pertama ada terus terus
opsional, jadi boleh ada, boleh tidak. Kemudian selanjutnya kita bahas unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya yang pertama, teks sendiri itu menggunakan kalimat perintah. Ada yang tahu ciri kalimat perintah itu apa sih? Andra? Menggunakan kata seru. Menggunakan tanda seru, bagus, benar. Di akhirnya itu di akhir kalimat ada tanda serunya. Selain menggunakan tanda seru, apa cirinya? Coba. Yang lain coba. Yang lain, coba yang lain. Mungkin Adil. Apa cirinya Adil? Mempunyai kata suruhan. Mempunyai kata suruhan. Yang mana kata suruhannya? Coba dicontoh itu, basahilah, bilaslah tangan. Bila tangan manusia. Ya, basahilah, bilaslah. Nah, itu termasuk kata suruhan. Selain itu apa lagi cirinya? Coba Adi. Menggunakan akhiran dan kan. Ya, ada akhiran lah dan kannya kan. Nah, itu. Terus selanjutnya kita bahas unsur kebahasaan kedua. Nah, unsur kebahasaan kedua teks prosedur itu pakai bentuk pasif menyatakan proses. Menyatakan proses artinya di sini kata kerjanya menyatakan proses pasif. Kata kerja biasanya kata kerja bentuk proses yang pasif itu awalannya di. Contohnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Menekan itu kan kata kerja. Kata kerja pasif. Kalau menekan itu pasif. Terus kalau dia jadi menekan itu aktif. Kemudian kalau dia jadi pasif, jadi ditekan. Menekan aktif, yang pasifnya ditekan. Berarti yang aktif, dia yang pasif. Coba ya, kita tanya. Kalau dia kata kerjanya mencuci, jadi pasifnya apa? Dicuci, bagus. Kalau dia kata kerjanya menggosok, terus kalau jadi pasif jadinya digosok, bagus. Itu bentuk pasif untuk proses. Kemudian selanjutnya menggunakan kriteria atau batasan. Kriteria atau batasan ini maksudnya langkah-langkah kerjanya atau kalimat perintahnya harus jelas ada batasannya gitu. Yang pertama contohnya angkat kaki kanan, kalau gitu aja kalimatnya kan kurang jelas angkat kaki kanannya setinggi apa. Jadi harus dijelaskan angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah itu maksudnya setinggi lutut itu menyatakan kriteria atau batasan. Sama kayak contohnya umpamanya masukkan garam. Nah masukkan garam berapa sih jumlahnya? Kan kurang jelas ya. Masukkan garam berapa? Umpamanya 1 sendok teh. Nah, berarti kan ada batasannya, itu maksudnya. Kemudian selanjutnya menggunakan kata keterangan cara, alat dan tujuan. Kata keterangan cara itu ada konjungsi penghubungnya yaitu dengan, secara, tanpa. Contohnya tuliskan keteranganmu dengan rapi. Kemudian kata keterangan alat dengan menggunakan lukis kain batik dengan cantik. Nah ini ibu punya tanya nih. Kalau kata keterangan cara di sini kan ada konjungsi dengannya juga. Terus kata keterangan alat juga menggunakan konjungsi dengan kan. Nah kira-kira kata keterangan cara sama alat apa sih yang membedain? Nah coba ada yang mau kasih pendapat. Kalau dia menyatakan cara di dengannya itu kayak gimana? Terus kalau dia menyatakan keterangan alat di belakang dengannya itu kayak gimana? Ada yang mau kasih pendapat? Coba yang lain, saya nanti ada lagi. Coba, ada yang tahu? Ada? Coba Bi. Ya kalau kalanya alat berarti alat tuh. Oh, kalau di belakang dengannya dia menyatakan alat berarti alat. Terus? Kalau di belakang dengannya dia bukan alat berarti keterangan cara. Bagus. Kalau di belakang dengannya itu, contoh ini pertama, di belakang dengannya kan rapi itu bukan menyatakan alat, itu menyatakan cara. Kalau di belakang dengannya ini cantik itu kan alat yang digunakan untuk membuat batik, berarti itu masuk ke dalam keterangan alat. Nanti perbedaannya kalau di belakang dengannya itu alat, berarti menyatakan keterangan alat. Kalau di belakang dengannya bukan alat, berarti keterangan cara. Bagus. Kemudian keterangan tujuan. Keterangan tujuan di sini menggunakan untuk supaya agar, konjungsi untuk supaya agar. Contohnya cucilah tanganmu supaya bersih. Berarti tujuan kamu mencuci tangan adalah supaya bersih. Ada yang mau buat satu kalimat supaya isi
agar? Coba. Ada yang mau buat satu kalimat supaya isi konjungsi untuk supaya agar? Kalau kurang ngerti, bukunya coba dibuka bukunya. Coba bukunya. Ya, rajinlah untuk meraih cita-cita. Bagus. Nah, benar itu menyatakan keterangan tujuan. Kemudian selanjutnya kita akan bahas kalimat syarat dan larangan. Kalau kalimat syarat isi kata sebaiknya, seharusnya. Kemudian kalau kata kalimat menyatakan larangan isi jangan, hindari, jauhi. Coba ada yang mau bikin salah satu kalimat syarat atau larangan. Sesuatu coba. Sebaiknya kamu jangan begadang. Bagus. Itu menyatakan syarat. Kemudian larangan. Ada yang mau bikin apa larangan? Selain lagi? Ada lagi? Ada? Hindari hewan buas. Bagus. Masuk larangan juga. Kemudian selanjutnya menggunakan kata penghubung. Kata penghubung disebut dengan konjungsi. Konjungsi yang dipakai di sini adalah konjungsi waktu. Konjungsi waktu sama dengan konjungsi apa? Masa konjungsi bulan? Konjungsi temporal. Konjungsi waktu itu sama dengan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu ada kemudian, lalu, setelah. Apa lagi? Konjungsi temporal? Sebelumnya, sesudah, kemudian, lagi? Ada lagi? Lagi satu? Ketika. Bagus, ketika. Selanjutnya, nah di sini unsur bahasanya juga menggunakan pelesapan dan kata acuan. Pelesapan itu artinya penghilangan kata yang sama. Contohnya bang ini. Aduk tepung dan santan yang dimasak hingga tepung dan santan mengental. 2 kali diulang. Padahal di awal udah dijelasin. Aduk tepung dan santan yang dimasak hingga mengental. Tidak perlu diulang 2 kali tepung dan santan. Nah itu namanya dilesatkan atau dihilangkan kata yang sama. Terus kata acuan adalah kata yang mengacu kata lain yang digunakan sebelumnya. Di sini kan sudah sebenarnya dipakai kata tepung dan santan supaya kamu ingin pakai kata itu bisa kamu ganti dengan bahan ini, itu boleh. Pokoknya jangan diulang 2 kali tepung dan santan. Kenapa alasannya itu dihilangkan? Supaya kalimatnya itu efektif, tidak diulang beberapa kali. Itu makanya dia dilesatkan, dihilangkan. Terus penggunaan kata acuan ini untuk menggantikan kata tepung dan santan diulang beberapa kali. Bisa pakai bahan ini, nah bahan ini tepung dan santan itu mengacu bahan ini, bahan itu. Nah itu boleh pakai. Kemudian selanjutnya menggunakan akhiran i dan kan. Ini kata kerjanya bisa berakhiran i dan kan. Lumuri. Nah kan itu kata dasarnya lumur tambah i. Lumurkan. Lumur tambah kan. Coba kalau kata kerja akhirannya i apa contohnya? Ada diberi. Lah, salah. Yang lain? Coba ya. Basahi. Basah tambah i, benar. Baik, selain itu, yang lain coba. Agak mau lagi coba. Ada lagi? Hindari. Bisa. Terus kan. Yang kan, ada kan coba. Ada? Berikan. Oh, keringkan. Kata dasarnya apa, Andra? Kata dasarnya kering tambah akhiran kan, keringkan. Ya, ke sana? Jauhkan. Kata dasarnya apa? Jauhkan. Bagus. Selanjutnya kita bahas sinonim dan antonim. Sinonim itu pasangan kata, antonim lawan kata. Coba. Ada yang mau kasih contoh satu sinonim?
Andra? Ya? Cerdas, pandai. Cerdas, pandai. Bagus, pintar. Kemudian kawan Turim. Kawan aku apa? Terus sama? Baik, guru. Baik, guru. Nah, bagus. Selanjutnya kita bahas kata bilangan. Nah, kata bilangan ini kata yang menyatakan urutan atau jumlah kata bilangan. Ada dua jenis. Ada kata bilangan tentu dan kata bilangan tidak tentu. Kalau kata bilangan tentu berarti jumlahnya tentu. Umpamanya 2, 3, setengah, seperempat, itu tentu. Kalau yang tidak tentu, umpamanya banyak, sedikit. Umpamanya kamu ditanya di sekolah, kamu punya berapa adik? Banyak. Banyaknya itu kan sudah tentu, jadinya belum jelas tuh. Nah, itu kata bilangan ada tentu dan tidak tentu. Kemudian selanjutnya, nah sekarang kita akan bahas tentang langkah-langkah menulis teks prosedur. Kamu sudah tahu struktur teks prosedur. Kemudian kamu sudah tahu unsur kebahasaan dari teks prosedur kan tadi? Sekarang kita akan bahas langkah-langkah menulisnya. Yang pertama, kamu tentukan dulu topiknya. Kamu mau buat teks prosedur tentang apa sih? Tuh dulu pikirin. Terus setelah itu, kamu kumpulkan informasi dan menulis kerangka karangannya. Nanti saya mau nulis teks ini, teks prosedur tentang cara buat ini. Kamu kumpulkan informasinya, kira-kira kayak gimana sih nanti buatnya, terus buat kerangka karangannya. Terus selanjutnya, kamu kembangkan informasi itu menjadi langkah-langkah atau langkah-langkah kerjanya, tahapannya. Kemudian selanjutnya, kamu tentukan judulnya. Tentukan judulnya di akhir, kemudian baru kamu susun teks prosedur dari langkah-langkah yang kamu buat. Itu struktur langkah-langkah menyusun teks prosedurnya. Kita sudah belajar 3, apa saja tadi? Ada apa yang kita belajar tadi? Ada strukturnya, kemudian ada unsur kebahasaannya, kemudian belajar yang lain tapi apa? Tentang langkah-langkah menulis teks prosedurnya. Kemudian, nah materinya sampai sana, anak. Nah, supaya ibu tahu, kalian tahu kalau kamu tentang materi yang ibu jelasin tadi. Di sini ibu akan bantu kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian simak dulu ya, siapa-siapa saja di kelompoknya. Dan ibu sudah bagi buat kelompoknya. Nah, di sini satu kelas ini yang jumlahnya 20 orang itu bagi jadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu ada Alvira, Ageng, Abi, Saswanta dan Andra. Kemudian kelompok 2 ada Bayu, Aguseka, Rama, Gus Rama dan Aditya. Terus kelompok 3 ada Dina, Cynthia, Aprinata, Prasetya dan Fatka. Kelompok 4 ada Yoga, Naka, Mertayase, Arya dan Ase. Ngerti ya semua namanya? Sudah tahu? Ya, kalau sudah tahu, sekarang coba duduknya per kelompok. Nah, duduknya per kelompok. Coba, sekarang duduknya per kelompok.
Sekarang coba kalian cek lembar kerjanya. Di sana ada petunjuk pengerjaan. Nah, itu dibaca petunjuk pengerjaannya. Tugas kalian itu yang pertama, kalian baca teks prosedur itu. Nah, kamu baca, setelah kamu baca, kamu tentukan strukturnya. Di dalamnya kan ada tertulis strukturnya, itu kamu tentukan. Kalau tujuan itu paragraf apa, yang mana. Kemudian setelah kalian tentukan strukturnya, baru kalian tentukan unsur pembahasannya. Hanya perintah, terus kondisi waktunya, itu kalian tentukan. Setelah itu, baru kalian coba menulis teks prosedur sederhana tentang cara menggunakan alat rumah tangga. Boleh alat rumah tangga atau alat elektronik yang ada di rumah kalian. Nah, sekarang coba kalian diskusikan. Kalau ada yang belum paham, belum mengerti, boleh kalian tanyakan. Coba ya, baca dulu. Coba semuanya baca dulu. Terus kalian tentukan strukturnya. Nah, kalian tentukan strukturnya, baru kalian cari unsur pembahasannya. Kemudian, baru kalian menulis teks prosedur sederhana. Kalau ada yang sudah ngerti, tanyainnya. Ada yang nggak ngerti, tanyain. Jadi, oh namanya ya, gak apa-apa. Isi nama dan kelasnya saja. Artinya gak perlu semuanya isi ya. Semua kelompok tulis itu. Semuanya isi lembar kerjanya. Tapi jawabannya kalian diskusikan. Ada lagi tim yang nanya belum ngerti?
dibaca dulu terus tulis strukturnya. Bagian tujuan itu yang mana? Yang mana? Tulis tujuannya tadi bagian mana? Tulis saja paragrafnya paragraf 1. Perlu dibaca teksnya harus baca. Biasa, langsung teksnya baca sampai biasa terus tulis strukturnya. Kayak itu nggak perlu dibaca. Apa pasang sudah? Tidak kan pasang? Saya sudah perlu. Akan lihat saja. Baik. Senang ya? Ini ya. Kalau ada yang belum ngerti, tanyain. Terus jawabannya kalian diskusikan. Tujuannya benar nggak yang ini? Langkah-langkahnya yang ini enggak? Nah, makanya dibuat punya kelompok biar kalian dapat diskusi. Memang tulisnya sendiri-sendiri, tapi kalian jawabannya diskusikan. Ada yang nggak ngerti enggak? Jadi nanti apa? Oh, boleh. Atau di sini boleh tambahin. Oh iya, boleh paragraf 1. Paragraf yang mana?
Ini dari mana ya? Kan juga begitu. Apa? Boleh. Oh, ini ada tulis sendiri di teksnya, dicek kalimat kita cari di mana. Oh, benar, di mana dicari? Tulis kalimat kita di teks itu yang mana? Adain aja. Adain aja yang ini juga ini. Alamatnya. Ada lagi mana? Motivasi bagus. Ada motivasinya itu dulu. Bahasanya tadi.
Dina? Kelompoknya Dina, Silvia, Kata, Dekra, sudah Dekra? Belum selesai. Kelompoknya Krisia sudah, ya? Belum. Ya. Coba dibuat dulu. Sudah ya? Kelompoknya Dina sudah ya? Ya. Kelompoknya itu sana sudah? Sudah ke sana? Terus kelompoknya Krisia? Adia sudah? Kelompoknya Ayu sudah? Ya. Yang mana yang belum?
Di lakunya cek. Sudah ya, pokoknya Ali sudah ya? Sudah ya. Sekarang gini, Ibu nanti mau panggil salah satu kelompoknya di antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tapi biar kalian nggak tegang, nah Ibu punya satu permainan. Gimana? Mau? Coba ya. Caranya gini, coba kalian semua berdiri. Nanti gini ya, angkanya kayak gini. Nanti kalau Ibu bilang 1, kamu pegangnya mata. 1 di mata. Terus kalau Ibu bilang 2, nanti pegangnya hidung. Kalau 3 pegangnya telinga. Kalau 4 pegangnya rambut. Oke? Coba ya. Ingat aturannya. Kalau 1 apa? Mata. Kalau 2 hidung. Kalau 3 telinga. Kalau 4 rambut. Coba ya. 1 mata. Mata. Saling mata lalu. Ibu keluarkan hidung. Berarti terus ke mata. Ya, terus lagi. 3. Terus coba lagi. 1 2 3. Terus coba lagi. Ulang. Coba kalau 3. Nggak salah. 3. Tadi nggak bisa. Apa ya tadi? Salah. Coba ulang lagi. Coba kalau Ibu bilang 1. Nah, salah. 1 apa tadi? Mata. Kamu Ibu hitung. Nah, ingat konsentrasi. 1 mata. 2 hidung. 3 telinga. 4 rambut. Coba ya ulang ya. 1 2 3 4. Coba 1. Salah. 1 mata. Betul. Terus lagi 2. Telinga. Hidung. Salah. Terus lagi 3. Oh benar. Lagi coba 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya udah benar. Ya sekarang boleh duduk coba. Sekarang coba Ibu mau atau ini siapa yang mau presentasi ke depan? Nah, siapa yang udah pede? Oh, kelompoknya Afira udah pede. Coba kelompoknya Afira, coba ke depan, presentasikan hasil kerjanya. Nanti yang lain gini ya, dengerin kelompoknya. Kalau ada yang beda pendapat, nanti coba kasih pendapatnya. Nanti Ibu kasih tahu. Kalian boleh nangisin gitu. Coba, kelompoknya Afira coba ke depan. Nanti yang lain dengerin, ingetin jangan main-main, dengerin kelompok temennya ke depan. Kalau beda pendapatnya nanti tanggapin. Nanti Ibu saya bedanya itu Ibu, gitu ya. Nah. Coba. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kasih suaranya ya, kasih. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Alfira Dianjani. Saya di desain ada di kelompok
Nama saya Ibadah Akal Longkraf. Nama saya Muhammad Nurjana. Nama saya Ibadah Menginadana. Coba maju sedikit biar kelihatan. Nah, coba. Nih. Ambil majuin, majuin. Nih. Ambil majuin. Nah, coba. Pas mantap pasti suaranya. Biar kedengerannya, coba. Yang lain dengerin ya. 1. Menentukan teks prosedur. Tujuan. Mie instan adalah makanan favorit seluruh masyarakat di Asia karena mudah dan cepat dalam masaknya. Tetapi memakan mie terus-menerus tidak baik bagi kesehatan, terutama jika tidak diberi tambahan bahan-bahan lainnya yang menambahkan nilai gizi. Berikut adalah cara memasak mie instan yang cepat dan bergizi. Bahan dan alat. Alat yang dibutuhkan adalah wajan dan saringan mie. Bahan yang dibutuhkan adalah mie instan 1 bungkus, air 100 cc atau 2 gelas, minyak goreng 1 setengah sendok makan, daun bawang, sawi hijau, bakso, dan telur. Bahan yang diharuskan adalah bawang putih dan kecap. Juga langkah-langkahnya yaitu 1. Duduk mie dalam air mendidih selama 3 menit. Tiriskan dengan saringan. 2. Panaskan wajan yang diisi minyak goreng. Masukkan bumbu halus dan daun bawang hingga wangi. 3. Masukkan air dan susu hingga mendidih. Masukkan telur, sawi, dan bakso. Aduk rata hingga sawi dan susu matang. 4. Masukkan mie dan aduk sebentar. 5. Cairkan mie dengan campuran daun bawang dan bawang goreng. Penutup. Anda bukan cara membuatnya. Saya sehat dan bergizi kandungan bahan pengabat badan dan lanjut pemahaman dari tulisan air yang pertama. Bahan lainnya dapat berbuat tanaman meningkatkan dari kita. Sangat mencoba. Kedua, tentukan aspek bahasakan dari teks prosedur yang dibahas secara tepat. 1. Kalimat kita. Contoh kalimat kita. 1. Panaskan wajan yang diberi minyak goreng. Masukkan bumbu halus dan daun bawang hingga wangi. 2. Menggunakan bentuk pasif proses. Tapi menggunakan mie instan terus tidak baik bagi kesehatan, terutama jika tidak diberikan tambahan bahan-bahan lainnya yang menambahkan nilai gizi. 2. Menggunakan kriteria pembatasan. 1. Rebus instan di dalam air mendidih selama 3 menit. 2. Masukkan bumbu halus dan daun bawang hingga wangi. 4. Menggunakan kata keterangan syarat alat-alat pembuat. 1. Tiriskan dengan saringan. 2. Masukkan mie dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. 3. Bahan lainnya dapat pula ditambahkan untuk atau sedikit dari mie besar. Nomor 5. Kalimat syarat atau larangan. Tidak lupa. Nomor 6. Menggunakan kata penghubung. 1. Rebus instan dalam air mendidih selama 3 menit. Tiriskan dengan saringan. Kalimat penghubungnya selama. Oleh sampah dari rasa acuan. Masukkan air dan bumbu hingga mendidih, masuk telur, sawi dan bakso, aduk rata hingga daun sawi dan telur matang. Pelesakannya daun sawi dan telur. Penggunaan kata akhiran i dan kan. Masukkan, tiriskan. Silangnya dan ambil ini saya tidak menentukan. Kata bilangan 400 cc, 2 gelas, 1/2 sendok makan. Agak coba Menulis teks prosedur. Oh, ini yang tugas ketiganya, yang menulis. Nah, menulis teks prosedur coba. Cara menghidupkan televisi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang hitam putih maupun berwarna. Langkah-langkah menghidupkannya. 1. Tancapkan colokan stop kontak ke sumber. 2. Tancapkan booster bila ada ke dalam sumber listrik. 3. Tekan tombol power pada panel yang tersedia di bagian 4 TV. 4. Ambil remote control bila ada, berguna untuk memindahkan channel televisi yang Anda mau. 5. Usahakan untuk lebih dari 2 meter dari desktop televisi Anda. 6. Selanjutnya terserah Anda bisa menikmati dengan tiduran atau duduk. Nah, itu dia cara menyalakan televisi dengan mudah. Nah, coba itu namanya ya. Kalau tadi di strukturnya itu kan kamu sudah menentukan yang mana tujuan, berdasarkan alat, langkah-langkah kemudian penutup. Nah, Swanta tadi bilang penutupnya itu di bagian akhir. Kenapa yang bagian itu, Mas? Kenapa di bagian itu masuk penutupnya? Alasannya apa?
biar semangat mencoba itu masuk ke dalam motivasi makannya itu masuk ke dalam bentuk ya bagus. Coba sekarang di antara kelompok yang 3 ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ada yang mau menanggapi? Nah, coba ada yang mau menanggapi kelompoknya Alvira itu? Beda pendapat sama kamu yang mananya gitu. Coba. Bersama, sudah bersama. Sudah bersama langsung. Saya ingin menambahkan di bagian khusus pembahasan, yaitu kalimat perintah. Ya, kalimat perintahnya terus. 1. Masukkan air dan tunggu hingga mendidih. Masukkan gula sawi dan kapsul. Aduk rata hingga daun sawi dan daun mata. 2. Masukkan mie dan aduk sebentar. 3. Sajikan mie dengan taburan daun bawang dan bawang goreng. Terus suara yang bersama mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, nah, ya di bagian bentuk pasifnya coba. Yang mana kata pasifnya? Dibutuhkan. Terus lagi? Bahan yang dihaluskan adalah yang mana kata pasifnya? Dihaluskan. Bagus, benar. Terus panaskan wajan yang terus kata pasifnya? Diberi. Coba ya, kelompok 1 juga dengerin tanggapan dari temennya. Kemudian coba yang lain ada lagi? Ada? Saya ingin menambahkan bagian penggunaan kriteria batasan. Oh, kriteria atau batasan yang mananya coba? 1. Masukkan air dan tunggu hingga mendidih. Yang mana menyatakan batasan itu? Hingga mendidih. Hingga mendidih. Terus lagi? 2. Aduk rata hingga daun sawi dan telur matang. Yang mana ininya? Hingga daun sawi dan telur matang. Bagus. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Oh, udah semuanya ya. Udah. Yang kelompok 1 sudah kan menerima tanggapan dari temennya. Nah, sekarang ibu mau kasih masukan sama tanggapan ibu. Dan ibu kelompok 1 itu kayak gimana? Kelompok 1 menurut ibu tadi pada saat presentasi suaranya kurang dikerasi lagi. Ya teman-teman itu benar. Terutama Saswanta ya, aku kasih suaranya Saswanta. Terus selain suara kamu mungkin akan ngejelasin unsur kebahasaannya. Pokoknya kamu nyari unsur kebahasaan tadi kalimat perintah, kamu belum detail jelasin yang mana kalimat perintahnya semuanya seperti kamu masukkan. Tapi kamu di sana nulisin cuma beberapa. Nah itu, nah masukkan dari suka dari temannya. Nanti kamu catat lagi ya. Nah itu sudah benar masukkan dari temannya. Dari kalimat perintahnya, dari kata pasifnya tadi Dina, dari adil dari batasannya. Nah itu masukkan untuk kalian. Terus sekarang coba anak-anak kasih applause-nya atau tangannya buat kelompok 1. Kelompok 1 tadi sudah mau presentasi ke depan, sudah berani. Terus hasil jawabannya juga sudah benar. Walaupun mungkin ada kurang-kurangnya, suaranya saat presentasi mungkin kalau besok-besok lagi presentasi suaranya agak dikerasin, terutama Saswanta ya. Nah, ini jadi pengalaman. Nah, besok lagi kelompok yang lain juga, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 jangan takut untuk presentasi ke depan. Utarakan pendapat kalian. Nah, sekarang coba kelompoknya Alvira boleh duduk. Om Sandi, silakan duduk. Terima kasih ya. Terus sekarang coba duduknya kembali lagi. Nah, kembali seperti semula. Nah, duduknya kembali.
Tadi kita kan sudah belajar tentang teks prosedur. Kira-kira ada yang tahu kita tadi itu belajar tentang apa saja? Coba. Ada yang mau masuk kesimpulannya? Tadi kita itu belajar tentang apa aja? Ya, coba. Coba kasih nama. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang struktur teks prosedur. Ada 4 struktur teks prosedur. Ada apa coba? Ada ada lagi yang mau ngasih kesimpulan. Tadi selain belajar tentang strukturnya, belajar tentang apa lagi coba? Saya belajar tentang unsur kebahasaan teks. Misalnya Kalimat perintah, penggunaan proses, 3 penggunaan kira dan batasan, 4 penggunaan kata keterangan, 2 kalimat saran dan arahan, 6 penggunaan kata penghubung, 7 filsafat dan kata acuan, 8 penggunaan akhiran i dan kan, 9 sinonim dan antonim, 10 kata bilangan. Tadi kalian selain belajar tentang strukturnya, kalian juga belajar tentang unsur kebahasaannya. Ada kalimat perintah, terus ada sinonim antonim, kemudian ada kriteria batasan, ada apa lagi? Bentuk pasif untuk proses. Nah, itu sudah kalian pelajari kan? Terus selain tentang struktur, tentang unsur bahasa, apa lagi yang kalian pelajari coba? Ya, coba. Setelah belajar tadi, saya belajar menulis teks prosedur langkah-langkah menulisnya. Langkah-langkahnya apa? Menentukan topik yang akan dibuat. B. Mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka larangan. D. Mengembangkan informasi yang sudah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. D. Menentukan judul. Yang E. Menyusun teks prosedur kompleks secara utuh. Ya, benar. Kalian tadi sudah belajar menulis teks prosedur. Langkah-langkahnya yang pertama ada topik. Setelah kalian tentukan topik, kalian membuat kerangka karangannya. Kemudian kalian kembangkan kerangka karangannya menjadi langkah-langkah. Terus setelah itu kalian buat judulnya. Setelah buat judul, baru kalian susun menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Tadi kita belajar tentang apa? Tentang struktur. Strukturnya apa aja? Masih ingat coba strukturnya Cynthia? Ingat Cynthia? Strukturnya apa aja? Ada 4, ada tadi strukturnya? Ada tujuan. Ada tujuan. Kedua ada lawan dan alat. Tadi selain tentang struktur, kita juga tadi belajar tentang unsur bahasanya. Ada apa saja coba? Masih ingat unsur bahasanya apa aja? Kalimat, apa lagi? Penggunaan bentuk pasif dan proses tadi? penggunaan kriteria Untuk batasan, penggunaan kata-kata keterangan cara alat dan tujuan, kemudian kita juga sudah belajar menulis teks prosedur. Terus langkah-langkahnya apa aja langkah-langkahnya? Coba. Yang topik, kemudian Mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka. ya membuat kerangka karangannya. Setelah membuat kerangka karangan, baru kita membuat langkah-langkah. Setelah membuat langkah-langkah, baru menentukan judul, terus terakhir baru menyusun teks prosedur secara utuh. Itu yang kita pelajari ada 3. Struktur, unsur kebahasaan, kemudian kita juga sudah belajar menulis teks prosedur. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, coba kalian lihat buku kalian. Buku kalian itu halaman
92. Di sana ada satu teks prosedur tentang membuat batik tulis. Nah, teks prosedur ini nanti di rumah kalian buat di buku latihan. Ini untuk PR dibuat di buku latihan. Kemudian kalian tentukan strukturnya. Coba dicatat dulu PR-nya. Kalian tentukan strukturnya. Ya. Tugasnya yang halaman 92 buku paket, kalian tentukan strukturnya. Setelah kalian tentukan strukturnya, kemudian kalian juga tentukan unsur kebahasaannya. Udah? Udah dicatat? Tentukan struktur dan unsur bahasanya nanti unsur apa? Tentukan struktur dan unsur kebahasaannya. Ya? Bisa kau udah? Oh, benar. Tentukan struktur dan unsur kebahasaannya. Itu nanti dibuat di buku latihan. Dan selanjutnya nanti kalian bahas. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sampai sana sekarang coba sebelum mengakhiri pembelajarannya bersama pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdiri. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Maturang paramu santi. Oh, santi, santi, santi. Oh. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Dokter. Ya. Yang belum menilai ini, Oh, sama. Jadi menilai itu kita isi ada komentar di bagian terakhir itu ya Pak Taufik. Ya, boleh komen, boleh enggak apa-apa sih pilihannya. Bagusnya sih komen. Bagusnya. Iya ada. Oke. Terima kasih Pak. Ini silakan. Oke, baik Bu Ayu. Terima kasih. Ya, atas, Pak. Namanya. Jelas ya suara saya? Sudah? Oke, baik. Terima kasih atas tampilannya hari ini. Udah secara umum sudah apa ya? Kalau dari sisi tampilan gitu ya, mas saya pertama masalah Ibu Ayu energik gitu ya. Jadi tetap semangat. Gitu. Nah, artinya kan siswa itu sangat dipengaruhi oleh semangat gurunya. Kalau gurunya lemas, muridnya ikut lemas. Ya. Tapi kalau dari awal sampai akhir kayaknya suaranya stabil. Saya dengar tadi, saya Bu Ayu. Dia cukup istilahnya bisa membuat fokus perhatian siswa itu menjadi lebih apa ya, tidak terganggu gitu ya, karena tadi relatif stabil. Kemudian rapi, kemudian mampu mengontrol kelas yang saya lihat ya secara, kemudian apa namanya, setiap tahapan proses yang dilakukan juga kayaknya berjalan sesuai rencana. Ya. Terus ada menggunakan tadi juga LCD ya, Ibu Ayu menggunakan LCD, Ya. ada pointer juga gitu ya. Terus ada variasi kayaknya tadi relaksasi disuruh, ada mata, ada kepala macam tadi itu ya. Nah itu juga penting untuk apa namanya supaya suasana itu tidak jenuh. Jadi secara umum dari sisi itu sudah oke kalau saya lihat gitu ya. Nah tapi dari substansi nanti Pak Dokter yang akan lebih menggali lebih dalam gitu ya. Nah, tapi secara tampilan sudah bagus. Gitu.
Jadi suasananya berjalan lancar kayaknya gitu ya. Siswa juga aktif, siswa juga fokus. Jika Ibu Ayu tanya kan langsung direspon gitu ya. Jadi tidak, kan kadang-kadang ada nanya siswanya juga enggak ada yang respon macam gitu. Oke, salut. Oke, saya kira begitu Pak Dokter kalau dari saya. Silahkan mungkin dari masuk ke substansi isinya mungkin ke pangkat dan lain-lain. Baik, Bu Ayu. Bentar ya, bentar. Sebenarnya sekarang itu kita mendengar suaranya saja ya. Itu penampilan dari kemarin itu sudah bagus. Seperti yang Bapak dosen sampaikan itu sudah penampilannya dari memesonanya sudah ada, kemudian dari ketegasannya sangat tegas suaranya Bu Ayu ya. Kemudian dari semak-samaktanya atau kesehatan kebugarannya juga sudah luar biasa. Kemudian tentang pelajaran inti ya. Nah, saya lihat tadi Bu Ayu juga sudah menampilkan video ya. Cuman sayang kita tidak lihat ya itu tampilan LCD. Dia pakai laptop Pak, ini harus geser-geser. Okay. Nah, betul Nggak ada sih. yang geser. Kalau sekarang bisa geser, tidak ada yang geser. Nah, jadi mudah-mudahan Ya nggak ada yang gini Pak. Ya. Iya. Share. Jadi untuk menilai aspek TPACK ya, TPACK itu kita perlu bukti apakah itu menggunakan jaringan dalam mengolah materi, mencari materi itu semuanya harus terlihat. Apakah menggunakan PowerPoint ya, itu semuanya harus terlihat ya. Jadi salah satu cara itu dengan memperlihatkan tayangan di LCD itu ketika menampilkan video, kemudian ketika menampilkan PowerPoint dan lain sebagainya. Ya, oke. Kemudian saya lihat ice breaking juga sudah bagus. Ya. Nah, ada saat pendinginan yang bagus. Cuman saya maaf saja ada hal yang saya lewati sedikit. Saya tidak sampai pada kegiatan refleksi. Ada nggak refleksi Bu sampaikan tadi? Oh, refleksi ada tadi ngasih penilaian sama kerja kelompoknya itu. Bagaimana? Ngasih masukan? Mungkin saya perlu mendengar langkah-langkah Ibu sampaikan untuk refleksi itu apa yang dikatakan atau apa yang gini, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik. Cuma kurangnya itu Ibu mau masih masukan dari segi suaranya, terutama Saswanta tadi suaranya masih kurang. Coba dikerasin saat presentasi. Kemudian masukan teman-temannya, tanggapan dari teman-temannya itu juga tadi kelompok 1 masih kurang detail dalam menyampaikan hasil kerja kelompoknya kayak gitu. Oke, ya betul, sudah bagus itu Bu. Ya, sebaiknya mungkin ditingkatkan nanti ya. Refleksi juga bisa begini Bu. Ketika kita sudah selesai pembelajaran, kita bisa review ya. Kira-kira enaknya pelajaran yang tadi itu seperti apa? Itu juga namanya refleksi kan. Dan banyak bentuknya. Oke. Tadi pembelajarannya kayak gimana? Menyenangkan? Itu. Ya. Boleh ya. Yang Ibu lakukan juga sangat bagus sekali. Ya, supaya tidak terlupakan harus disebutkan ketika selesai kegiatan juga boleh. Ya. Tentang materi saya lihat tadi itu lengkap sudah. Ada struktur, kemudian unsur ada unsur bahasa, menulisnya langsung menulis. Ya. Bisa dilakukan menulis itu kan? Menulisnya? Iya, bisa. Tadi kelompok 1 bisa, Pak. Oke, ya. Boleh lah, ya. Kalau bisa tentang struktur ini, ya, atau tentang kegiatan ini, bolehlah kita keluar kelas, misalnya, supaya anak tidak terlalu jenuh di dalam kelas, ya. Bolehlah dia di luar mengerjakan. Tapi tentu sih nanti kalau ada video pembelajaran tetap dia terpantau, ya. Kalau bisa, ya, supaya C4-nya itu kelihatan, ya. C4-nya itu kelihatan, dalam porsi itu kelihatan, ya. Nah, bolehlah dia keluar, kemudian mencari informasi misalnya
Di sekolah itu kan tersedia berbagai macam informasi, ya. Misalnya kalau mau menanya tentang membuat apa misalnya, membuat blog misalnya, kan dia boleh pergi wawancara ke guru IT. Jadi anak itu menantang itu, ya. Ya. Kalau dia ingin muatan lokalnya menonjol di pelajaran ibu, mungkin dia bisa ke kantin, ya, menanyakan makanan khas Bali, bagaimana membuatnya, dia wawancara. Ya. Jadi seperti itu. Jadi khawatirnya saya kalau anak kita suruh membuat begitu saja, masalahnya bahan-bahan itu sudah banyak sekali di internet, banyak sekali. Jadi anak itu nanti memodifikasi. Pintar sekali anak sekarang modifikasi itu bisa lakukan, ya. Jadi caranya supaya betul-betul anak menulis sesuai dengan konteks. Nah, bolehlah kita suruh dia data itu. Tapi tadi tugasnya teks prosedur nyuruh nulisnya itu tentang gini Pak, tentang dia menggunakan alat sehari-hari di rumah. Jadi kan sudah terbiasa. Iya. Ya, supaya ada kegiatan ilmiahnya kalau maksud saya, kan kita juga saintifik sekarang, ya. Jadi datanya diambil dari lapangan nyata, ya. Ya. Kemudian dari segi langkah-langkah, kalau tidak salah Ibu juga menyampaikan ciri-ciri kebahasaan prosedur itu kalimat pasif, ya Bu, ya. Kata pasif, kata kerja pasif. Kata-kata pasif, kata-kata perintah, kata kerja pasif. Kemudian ada juga apa namanya anonim dan antonim. Sinonim dan antonim. Sinonim dan antonim. Kira-kira di mana penggunaan kalau di teks prosedur itu? Ada enggak? Nampak enggak teks prosedur antonim dan anonim itu, antonim dan sinonim itu di teks prosedur? Sinonim. Tergantung teksnya sih Pak. Ada sih beberapa tak lihat, umpamanya kalau di paragraf 1 ada dia memasukkan, kemudian mengeluarkan di paragraf 2, tergantung konteks teksnya. Iya, betul. Jadi tergantung apa namanya teksnya, ya. Maksud saya begini, ya. Tidak terlalu perlu dibahas. Unsur kebahasaan itu jangan menghabiskan waktu untuk membahas bahasa yang lain. Iya. Mungkin lebih tepat kalau nanti ada kata-kata praktikal lah, cobalah, apa. Itu kan kata itu dalam perintah, ya, dalam kalimat perintah. Kalimat perintah, ya ada tadi juga kalimat perintah. Iya, kata-kata perintah, ya. Ya paling jelas sih kalimat perintah kalau teks prosedur. Ya. Ada kata kerja imperatif juga Ibu jelaskan. Kata kerja imperatif. Dijelaskan tadi kalimat perintah, ya Pak. Kalimat perintah imperatif. Oke. Baik. Mudah-mudahan besok penampilannya lebih bagus lagi, ya. Saya akan selalu kepada Ibu kalau Ibu bisa mengubah pola setting, pola sortingannya. Jadi videonya maksudnya luring, ya. Kalau menggunakan luring, ya saya kira mungkin Ibu bisa pilih alat yang terbaik, ya. Dan tentu nanti yang kami terima adalah hasil editan yang terbaik. Betul, ya? Oh ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat saran dari ini, dan itulah memang perlunya kita ini perhitungan ini pada saat begini, ya, supaya kita bisa menimbang di mana yang kurang kita perbaiki, yang bagus kita tingkatkan. Dan begitu ya. Pak Ayu, ya? Ya benar ya. Pak, benar. Masukannya sangat bermanfaat Pak. Kira-kira apa yang kurasakan setelah tampil bagus sekarang? Apa yang kurasakan? Yang dirasakan lega ya Pak. Tadi sebelum mulai udah takut, kemarin ada gangguan-gangguan lupa ngidupin itu. Padahal udah dari pagi settingnya udah semuanya, tapi ada yang kurang. Tapi untunglah sekarang lancar lah. Itu yang kita harapkan, ya. Mudah-mudahan Ibu semakin bermotivasi karena sudah melampaui hal-hal yang sulit mungkin. Sudah membayar jadiin pengalaman Pak. Sudah membayar keresahan dengan sebuah jadwal yang bagus, jadwal pekerjaan. Terima kasih, ya. Oke, selamat siang Ibu, ya.
Terima kasih Pak. Pak Islaudin, Pak Taufik, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, selamat dan Ya, ya di tadi masukan-masukan itu yang apa namanya bisa yang bagus ditingkatkan, yang kurang diperbaiki benar. kan itu. Intinya itu ya, Ya, supaya benar Pak. ke depan Ya. ini 10-20 hari ke depan ini menjadi lebih baik lagi. Saya kira begitu. Ya, Ada Pak. lagi Pak Dokter? Ya saya kira cukup Pak, mari kita tutup bersama. Cukup? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ayu, Pak Islah. Kita tutup. Pak Hari. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu, Om Swastiastu. Ya. Ya, selamat siang ya Pak. Ya, selamat siang. Ya. Sudah. Tunggu, tak off dulu. Kalau Niki belum Jani. Rekamannya sudah nggak lu? Itu bosnya mana?